Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Misi bangkit rombak komposisi tim voli putri Indonesia, beberapa pemain jadi sorotan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. PPPBVSI telah mengumumkan 14 pemain yang bakal memperkuat tim voli putri Indonesia di SEA Games 2023 mendatang. Para pemain yang mendapat panggilan memperkuat tim voli putri Indonesia kali ini merupakan hasil dari pilihan tim penyeleksi PBVSI. Secara umum, tim yang bakal ditangani oleh Alim Suseno nanti memadukan deretan pemain berpengalaman dengan para pevoli muda potensial. Sejumlah sosok pun dapat sorotan usai dipanggil untuk persiapan SEA Games 2023, salah satunya adalah Wilda Siti Nurfathilah Sugandi. Meski bukan jadi yang paling tua, Wilda Siti Nurfathilah Sugandi merupakan pemain paling berpengalaman dalam tim voli putri Indonesia saat ini. Bagi pemain 28 tahun tersebut, SEA Games 2023 bakal jadi pengalaman ketujuhnya tampil di pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Wilda selalu terpilih memperkuat tim voli putri Indonesia sejak SEA Games 2011. Ia pun konsisten meraih medali dengan rincian 1 perak dan 5 perunggu. Sosok berpengalaman kedua dalam skuad merah putih kali ini adalah Agustin Wulandari yang tercatat menjalani debut SEA Games pada 2007. Hanya saja, perempuan 31 tahun tersebut sempat beberapa kali tak terpilih untuk tampil di SEA Games 2021 yang berlangsung tahun lalu di Vietnam. Dengan kata lain, SEA Games 2023 jadi momen comeback sosok Agustin Wulandari ke dalam tim voli putri Indonesia. Bicara soal comeback, Agustin Wulandari bukan satu-satunya pemain yang kembali dapat panggilan negara setelah sempat absen pada SEA Games 2021. Sosok yang dimaksud adalah Hani Budiarti yang berposisi opposite serta Yulis Indahyani yang mendapat penghargaan libero terbaik Proliga 2023. Pada sisi lain, sejumlah pemain dapat kesempatan pertama memperkuat timnas. Salah satu debutan yang jadi sorotan adalah Mediol Stiovani Yoku. Pada Proliga 2023, Mediol Stiovani Yoku jadi sorotan setelah dianugerahi penghargaan pemain terbaik alias MVP untuk kategori putri. Meski berstatus debutan di SEA Games 2023, Medi Yoku bisa dibilang tak asing-asing amat dengan atmosfer timnas. Pada September tahun 2022 lalu, ia jadi bagian dari skuad merah putih yang finish ketiga dalam ajang ASEAN Grand Prix Women's Volleyball Invitation di Thailand. Saat itu, Medio Yoku jadi salah satu sumber poin Indonesia selain Megawati Hangestri Pertiwi, Ratri Wulandari, maupun Wilda Siti Nurfathilah yang lebih berpengalaman. Selain Medio Yoku, tercatat ada 3 pevoli putri Indonesia lain yang bakal menjalani debut di SEA Games 2023. Mereka adalah Mira Suci Indriani, 19 tahun, Arneta Putri Amelian, 20 tahun, dan Aulia Suci Nurfadila, 18 tahun. Dari 3 nama itu, Mira Suci Indriani jadi sorotan usai menggeser Yola Yuliana maupun Sela Bernadetta yang pada SEA Games 2021 diandalkan di pos middle blocker. Mira Suci Indriani pun telah membuktikan kemampuannya bersama Jakarta BIN di Proliga 2023 lalu sehingga dianugerahi penghargaan blocker terbaik. Demi pertahankan tradisi emas, Timnas Voli Putra geber latihan di bulan suci Ramadan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Timnas Voli Putra Indonesia akhirnya memiliki jadwal pasti terkait agenda pemusatan latihan alias TC guna menyongsong SEA Games 2023 Kamboja berlangsung. Merujuk pada momen pengumuman daftar 14 pemain Timnas Indonesia untuk berlaga di cabur voli indoor putra SEA Games 2023, Rifan Nurmulki CS mulai digeber latihan pada Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Didampingi langsung oleh sang juru taktik, Jeff Jiangjie, Timnas Voli Putra Indonesia menggelar TC di Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana Smash Sport lansir dari Bola Sport, disampaikan oleh manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Laudri Mas Petela, latihan dimulai pada esok hari. Nantinya putra-putra voli terbaik Indonesia akan tergabung, meski ada sejumlah pemain yang dikabarkan telat dalam mengikuti TC. Laudri Mas Petela menerangkan, Doni Haryono yang mengisi posisi outside hitter Timnas Indonesia akan bergabung belakangan dalam pemusatan latihan. Pevoli asal Magelang, Jawa Tengah ini tengah menjalani musim kompetisi di Liga Bola Voli Jepang bersama Nagano Tridents.
Dari kalender memang kelihatan sekitar 1 bulan, tetapi efektifnya, latihan hanya 20-22 hari karena banyak terpotong libur, papar Laudrey. Mantan setter timnas Indonesia ini menyebut timnya terhitung memiliki persiapan yang mepet jika dibanding tim-tim kompetitor. Seperti contoh ialah Malaysia yang sudah melakoni sejumlah rangkaian uji coba sejak Januari lalu. Pun dengan Singapura yang baru-baru ini mengikuti turnamen segitiga bola voli yang diadakan MAVA atau Federasi Bola Voli Malaysia, serta timnas voli putra Filipina yang melakukan training camp ke Brazil. Meski demikian, timnas Indonesia diberikan mandat yang tak gampang untuk SEA Games 2023 di Kamboja ini. Rifan Nurmulki dan kolega diberikan tugas untuk bisa mempertahankan gelar juara. Mereka berhasil merengkuhnya 2 edisi SEA Games terakhir, 2019 dan 2021, lewat raihan medali emas. Sedangkan dari sektor voli indoor putri, meski hingga kini PBVSI selaku induk Federasi Bola Voli Indonesia belum merilis daftar skuadnya, namun Srikandi Voli Indonesia diberikan beban untuk menembus laga final. Sedangkan di SEA Games 2021 kemarin, Wilda Siti Nurfathilah Sugandi dan kawan-kawan finish di nomor 3 dengan keping medali perunggu. Kembali ke sektor putra, timnas Indonesia untuk SEA Games ke-32 ini menurunkan banyak pemain muda. Sebagai contoh ialah Hendra Kurniawan, Agil Angga Anggara dan Fahri Septian Putra Tama. Kebijakan ini endingnya membuat 3 pevoli senior tersingkir, yakni Dimas Saputra, Sigit Ardian dan Randy Febrian Tamamilang. Tanpa uji coba, timnas voli Indonesia targetkan emas di SEA Games Kamboja. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Imam Sujarwo langsung membeber rencana dan target bola voli begitu dirinya terpilih kembali jadi Ketua Umum Pengurus Pusat, PPPB-VSI, periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Imam Sujarwo terpilih jadi Ketua Umum PPPB-VSI dalam Musyawarah Nasional, Munas, PBVSI yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Selain terpilih sebagai Ketua Umum PPPB-VSI, Imam Sujarwo dipilih sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan PPPB-VSI dengan 2 anggota yang dipilih dari peserta Munas, diantaranya Dr. Suhadi, di Yogyakarta, dan Zulfarsyah, DKI Jakarta. Imam Sujarwo merupakan Ketua Umum PPPB-VSI yang sudah memimpin 2 periode sebelumnya. Ini merupakan periode ketiga purnawirawan polisi memimpin organisasi bola voli di Indonesia. Dalam waktu dekat ini organisasi yang dipimpinnya akan menghadapi event besar seperti SEA Games Kamboja, Mei mendatang. Indonesia sendiri akan berpartisipasi di 4 nomor di cabang olahraga voli yakni voli indoor, dalam ruangan, putra dan putri serta voli pantai putra dan putri. Imam Sujarwo, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum PBVSI untuk ketiga kalinya, optimistis dengan peluang timnas voli Indonesia. Kalau berbicara bola voli di tingkat Asia Tenggara, kita masih nomor 1 pada sektor putra, tutur Imam setelah Musyawarah Nasional PPPB-VSI 2023 di Artotel Suites Bianti, Yogyakarta, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Artinya kita masih juara umum baik voli indoor atau voli pantai. Target ke depan di SEA Games, kita harus mempertahankan posisi nomor 1, voli indoor putra dan pantai dengan raihan medali emas. Kemudian voli indoor putri dan pantai putri dengan perak, sambung pria yang akan menakodai induk olahraga bola voli ini pada tahun 2023 sampai tahun 2027. Dijelaskannya, pada Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, 2 tahun lalu di Vietnam, bola voli berhasil menjadi juara umum dengan meraih medali emas putra indoor dan putra voli pantai, serta 1 perak voli pantai putri dan medali perunggu indoor putri. Kita harapkan di Kamboja nanti kita bisa meraih emas voli indoor dan voli pantai putra. Pungkas Imam. Ambisi besar Indonesia akan menghadapi tantangan besar karena terbatasnya persiapan menuju ajang multi-event di Asia Tenggara ini. Realistiskah jika di SEA Games Kamboja 2023 kembali targetkan emas karena sejauh ini baru tim voli indoor putra yang baru mengumumkan skuad dan jajaran pelatihnya? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.